Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apakah bisa mantan yang sudah bahagia bersama orang ketiga menjadi jodohmu? Ini pertanyaan yang mungkin sangat sering muncul di dalam benak kita ketika kita mengintip kebahagiaan mantan melalui media sosialnya. Mantan terlihat begitu happy, begitu sumringah bersama orang ketiga pada saat ini. Pertanyaannya, karena kita masih mencintai, apa masih ada kesempatan, kemungkinan mantan kembali dan menjadi jodoh kita selamanya? Yang harus kita ketahui bersama ya, bahwa ketika orang menunjukkan, memamerkan kebahagiaan secara berlebihan di media sosialnya, biasanya justru yang dia rasakan adalah sebaliknya. Orang menunjukkan bahwa saya sayang banget nih kepada suami, harmonis bersama suami. Kapan dia menunjukkannya? Ketika merasakan bahwa suami ini mulai mendapatkan gangguan dan godaan dari orang ketiga. Menggunakan media sosial, tidak pernah posting tentang suami, tentang keluarga, cuman happy-happy bersama teman-teman, jalan-jalan ke sana kemari, piknik, makan-makan, dan seterusnya. Tahu-tahu menyadari bahwa sekarang suami mulai genit di media sosialnya. Atau ada yang sedang mendekati suami, nah itu biasanya baru tuh. Sibuk jungkir balik memposting foto pernikahan, ya, memposting foto keluarga dan seterusnya. Tadi kan pesannya jelas tuh. Ini suami saya jangan diganggu. Coba kalau suaminya baik-baik saja, tidak genit, tidak ada yang menggoda, lupa tuh memamerkan kebahagiaan bersama suami dan keluarga di media sosial. Nah, jadi kelihatannya kan bahagia tuh, memamerkan kebahagiaan kebersamaan bersama suami. Padahal yang dirasakan sebaliknya, deg-degan tuh, mulai stres. Karena menyadari sekarang kok handphone suami mulai di-password. Biasanya tidak demikian, mesti ada rahasia yang ada di dalam handphone suami tadi. Ya, suami sering pulang malam, alasannya segala macam, dan seterusnya. Jadi dia memamerkan kebahagiaan justru untuk mengirimkan pesan, jangan ganggu suami saya. Orang melihatnya sepertinya bahagia, komennya, aduh selamat ya, bahagia sekali melihatnya, dan seterusnya. Tapi yang dia rasakan justru sebaliknya. Maka ketika mantan memamerkan kebahagiaannya di media sosialnya, biasanya yang dia rasakan sebaliknya. Apakah sudah mulai ada tanda-tanda akan berpisah di situ? Apakah dia mulai melihat orang ketiga mendekati orang lain dan seterusnya tadi? Karena sering saya katakan, orang yang betul-betul bahagia itu kebahagiaan di dunia nyata. Kalaupun ada yang dia share, biasanya sedikit saja. Karena orang yang bahagia itu betul-betul orang yang sibuk di dunia nyata dan kadang-kadang lupa menggunakan media sosialnya. Tetapi ketika orang memamerkan kemesraan, kebahagiaan yang berlebihan di media sosialnya, realitanya biasanya sebaliknya. Di dunia nyata dia tidak bahagia. Nah, sehingga ketika itu yang terjadi, kan sangat mungkin mantan berpisah untuk kembali kepada kita. Yang kedua, kalaupun memang mantan betul-betul bahagia seperti apa yang dia posting di media sosialnya, bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas bahagia, kadang di bawah menderita,
kadang di atas kaya raya, kadang di bawah tidak punya apa-apa. Begitulah siklus hidup manusia. Mantan juga akan merasakan yang demikian. Siklus hidupnya akan berputar tuh, dari bahagia mulai masuk ke dunia nyata. Ketika orang awal menikah bulan madu, semuanya bahagia. Tetapi begitu mulai memasuki dunia nyata 1 bulan setelah pernikahan, ya, mulai berpikir mau menetap di mana, mosok numpang di rumah mertua terus, ya. Mulai memikirkan membayar hutang-hutang untuk biaya pernikahan dan seterusnya. Maka ketika orang mulai memasuki dunia nyata, nah di situ tuh persoalan demi persoalan akan mulai muncul, pertengkaran demi pertengkaran akan mulai hadir, yang kemudian ujung-ujungnya mantan dan orang ketiga akan berpisah. Yang ketiga nih yang paling penting, ya, apakah mantan masih bisa jadi jodoh kita atau tidak sementara dia sudah bahagia? Itu kembali kepada kita. Kalau kita menyerah di dalam berdoa, maka ya sudah, memang mantan akan bersama orang ketiga. Misal jika memang mantan ditakdirkan menjadi jodohnya orang ketiga. Kita menyerah berdoa, sudah, mereka akan jalan terus. Tetapi ketika kita tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti berdoa agar mantan kembali menjadi jodoh kita, insya Allah mantan akan kembali. Karena kalaupun mantan ditakdirkan jodohnya orang ketiga, dan kita masih mau terus berdoa tanpa pernah menyerah, tidak pernah menyerah, berdoa minta kepada Allah agar dia jadi jodoh kita, satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka dengan doa kita, takdir akan berubah. Allah kabulkan mantan berpisah dengan orang ketiga untuk kembali menjadi jodoh kita selamanya. Jadi jawabannya, mantan masih bisa berpisah dengan orang ketiga, bisa jadi kebahagiaan yang dia pamerkan itu untuk pencitraan, atau kalau memang dia betul-betul bahagia bersama orang ketiga, ternyata ya kebahagiaan itu akan segera memasuki dunia nyata. Ketika orang mulai stres dengan pekerjaan, dengan pendapatan, dengan beli rumah, nyicil mobil, nyicil hutang, dan seterusnya. Dan itu kan, ekonomi itu adalah penyebab yang cukup banyak yang menyebabkan orang bercerai. Dan kita masih mau terus berdoa, maka terjawab pertanyaan tadi. Mantan masih bisa kembali sebagai jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.